Sekarang kita masuk pada topik mencintai firman Allah. Kita sudah tahu bahwa firman Allah ini diberikan kepada kita, khususnya orang Kristen, yang sudah disinggung di topik sebelumnya, yaitu melalui penyataan khusus bahwa Alkitab itu adalah tulisan-tulisan yang diberikan Allah kepada kita melalui para penulis yang telah diberikannya kuasa, supaya kita bisa mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Ketika kita mengetahui bahwa firman Allah itu berasal dari Allah, isi hati Allah, maka kita mempunyai kewajiban untuk membaca Alkitab sebagai kebutuhan rohaniah. Jika tubuh kita memerlukan makanan, memerlukan air, maka jiwa kita, rohani kita membutuhkan firman Allah, membutuhkan Alkitab supaya kita bisa terpenuhi kebutuhannya secara rohani. Firman Tuhan itu dikatakan oleh Mazmur bahwa pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu menunjukkan jalan bagi kita, menuntun hidup kita, menuntun kita, mengarahkan kita pada jalan yang dikehendaki oleh Allah, supaya kita tidak menyimpang atau supaya kita tidak melanggar apa yang menjadi ketidaksukaan Allah. Dengan membaca Alkitab, orang percaya akan tumbuh dalam kasih dan kebenaran Allah. Supaya kita tetap hidup dalam kasih Allah, maka kita harus mencintai firman-Nya, harus mencintai Alkitab, harus kita membiasakan diri untuk membaca Alkitab, meskipun hanya satu ayat atau satu pasal sehari, tetapi kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau melatih diri untuk membaca Alkitab, karena hanya melalui Alkitab kita memperoleh kasih dan kebenaran itu tetap dalam diri kita. Dan melalui Alkitab juga kita akan memperoleh yang namanya sumber hikmat, kesaksian dan jawaban atas segala persoalan hidup. Ketika orang lain tidak bisa memberikan kamu jalan keluar terhadap apa yang sedang kamu alami saat ini, ketika kamu tidak dianggap oleh orang lain, ketika kamu mengalami berbagai persoalan hidup, maka Alkitab bisa menjawab persoalan hidup tersebut. Lalu bagaimana caranya? Ya, baca Alkitab. Kamu akan menemukan sendiri Allah berbicara kepadamu secara pribadi melalui pembacaanmu. Allah akan mengingatkanmu, Allah akan mencerahkan pikiranmu. Untuk itu, mari kita mencintai firman Allah, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita dapat hikmat, supaya kita dapat jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan kita tentang kehidupan ini. Berbahagialah yang membaca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya. Kalian bisa membaca di dalam Mazmur 1 ayat 1-6. Di mana orang-orang yang menyukai firman Allah itu, mereka akan tumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya. Bahkan di saat kekeringan pun, dia memiliki cadangan air. Dia akan terus bertumbuh. Dia tidak akan mati karena tidak memiliki air. Untuk itu, untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa mengalami yang namanya ketenangan, untuk kita bisa terus hidup berdasarkan apa yang Allah kehendaki, maka kita harus mencintai firman Allah. Karena melalui firman Allah, hidup kita dipelihara oleh Allah. Dan ketika kita tidak mau membaca firman Allah, maka hidup kita di dalam kebinasaan, kefasikan. Bahkan Roma berkata bahwa upah dari perbuatan kita, karena kita tidak melakukan apa yang Allah kehendaki, upahnya adalah dosa. Nah, sekarang ada 5 tugas yang kalian harus kerjakan. Pertama, apa perbedaan penyataan umum Allah dan penyataan khusus Allah? Kedua,
Tuliskan berdasarkan pengalaman pribadi bagaimana hati nurani bekerja ketika kamu melakukan kesalahan. Ini lebih kepada pengalaman pribadi. Ketiga, tuliskan satu ayat Alkitab yang mengubah hidupmu. Memang semua ayat Alkitab itu bermanfaat. Tetapi kamu tuliskan satu ayat saja yang benar-benar memberkati kamu. Keempat, bagaimana cara kamu menerapkan firman Allah? Nah, ini berkaitan dengan soal nomor 3, yaitu satu ayat yang mengubah hidupmu, dan di bagian soal keempat ini kamu harus menceritakan bagaimana kamu menerapkan firman Allah tersebut. Dan nomor 5, tuliskan renungan pribadi dalam bentuk video. Nah, kamu tuliskan dulu renunganmu, kemudian dari tulisan renungan itu kamu buat video dan kamu kirimkan ke Bapak. Nah, itu saja untuk materi kita. Dan semoga kalian terberkati dengan setiap materi yang Bapak sampaikan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.